Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mentari Indah Kirana dengan NIM 21110100264. Di video kali ini saya akan membahas tentang negara demokrasi dan hak asasi manusia. Permasalahan demokrasi dan hak asasi manusia merupakan isu internasional yang sangat menonjol. Ini tentunya memerlukan perhatian yang serius karena dimensi pengaruh dalam kehidupan nasional dan internasional sangatlah besar. Di era globalisasi ini, dengan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi menuntut setiap negara untuk mengkaji permasalahan tersebut secara intensif. Baik, yang pertama yaitu kita membahas tentang negara demokrasi. Ada yang tahu nggak sih apa itu demokrasi? Oke, aku akan jelaskan. Di sini negara demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gak asing kan dengan kata-kata itu? Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi itu merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan. Istilah demokrasi ini berasal dari kata Yunani yaitu demokratia, kekuasaan rakyat, yang dibentuk oleh kata demos, rakyat, dan kratos, kekuasaan, merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi di negara kota Yunani kuno. Mengetahui tentang pengertian demokrasi tadi, kita selanjutnya akan belajar ada berapa sih pembagian demokrasi itu. Pembagian demokrasi itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu demokrasi liberal, yang kedua demokrasi komunis, yang ketiga demokrasi Pancasila. Dari PPT ya. Yang pertama kita akan membahas tentang demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer, presiden menjabat sebagai kepala negara. Demokrasi liberal lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak-hak warga negara, baik secara individu ataupun masyarakat. Dan karenanya lebih bertujuan menjaga tingkat representasi warga negara dan melindunginya dari tindakan kelompok atau negara lain. Ciri-ciri demokrasi liberal itu ada 4. Yang pertama itu kontrol terhadap negara. Alokasi sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol. Yang kedua, kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, kelompok minoritas agama atau etnis boleh berjuang untuk memperjuangkan dirinya. Belajar tentang demokrasi liberal yang tadi, sekarang kita lanjut ke demokrasi komunis ya. Negara liberal, demokrasi liberal. Nah, demokrasi komunis adalah demokrasi yang sangat membatasi agama pada rakyatnya. Dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang-orang berangan-angan yang membatasi rakyat menyadari pemikiran yang rasional dan nyata. Demokrasi komunis muncul karena adanya komunisme. Awalnya, komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan menyampingkan buruh. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti-liberalisme. Berikut ini yaitu persamaan Indonesia dengan negara komunis pada umumnya. Yang pertama, sistem pemerintahan dengan single party. Yang kedua, mengharamkan kebebasan berkumpul dan berpendapat, termasuk membentuk partai baru, polling atau referendum. Yang ketiga, menghalalkan segala cara dalam mempertahankan kekuasaannya. Yang keempat, memiliki backing dari pihak militer yang sangat kuat dan selalu berusaha ikut campur dalam urusan pemerintahan. Yang kelima, komunis tidak boleh beragama. Indonesia boleh beragama tapi tidak menjalin kewajiban sebagai umat beragama. Yang keenam, paling jago kalau disuruh propaganda.
Nah, kemudian komunis murni itu melarang adanya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membenci kelompok intelektual atau cendekiawan. Yang ketiga, mengagung-agungkan kelompok pekerja buruh dan petani. Kita memahami tentang demokrasi liberal dan demokrasi komunis. Selanjutnya kita demokrasi Pancasila yang ketiga. Nah, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang berwujudan seperti tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dalam demokrasi Pancasila, rakyat adalah subjek demokrasi, yaitu rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut serta aktif menentukan keinginan-keinginan dan juga sebagai pelaksana dan keinginan itu. Keinginan rakyat tersebut disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada dibentuk melalui pemilihan umum. Di samping itu perlu juga kita pahami bahwa demokrasi Pancasila dilaksanakan yang tertumpu pada yang pertama, demokrasi yang berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, berkedaulatan rakyat. Yang keempat, didukung oleh kecerdasan warga negara. Yang kelima, sistem pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, menjamin otonomi daerah. Yang ketujuh, demokrasi yang menerapkan prinsip rule of law. Yang kedelapan, sistem peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak memihak. Yang kesembilan, mengusahakan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, berkeadilan sosial. Setelah kita membahas tentang negara demokrasi, selanjutnya kita membahas tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ini ada di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja mencabut hak-hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ini di pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengadilan hak asasi manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan hak asasi manusia meliputi kejahatan genosida, yang kedua kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh dan sebagian sekelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang benar-benar terdapat anggota kelompok. Yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagainya. Yang keempat, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahirannya di dalam kelompok. Yang kelima, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Kemudian yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan secara sebagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual. Yang kesembilan, penghilangan orang secara paksa, dan terakhir kejahatan apartheid. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani. Setelah tadi saya sudah jelaskan tentang negara demokrasi dan hak asasi manusia, insya Allah
Sudah paham kan ya? Kalau misalnya nggak paham bisa kalian komen di bawah. Kalau kurang paham nanti aku bakalan jawab sebisanya aku, oke? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan tadi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.